Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aselia Ulfina Juza dengan NIM 211510301004. Di sini saya akan memaparkan tugas-tugas pendidikan Pancasila dari awal sampai akhir. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, kita mulai saja pada tugas pertama, yaitu menyebutkan praktik kehidupan yang sesuai dan tidak sesuai dengan Pancasila. Yang dimana itu kepada diri sendiri, kepada masyarakat, kepada keluarga, juga kepada negara. Praktik kehidupan yang sesuai dengan Pancasila diantaranya yaitu beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, juga tidak memaksakan pendapat diri sendiri kepada orang lain, kemudian melaksanakan ibadah bersama-sama dengan anggota keluarga, menyelesaikan masalah di dalam keluarga dengan cara bermusyawarah, kemudian kepada masyarakat diantaranya yaitu saling tolong-menolong antar sesama anggota masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan juga agama. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Kemudian menggunakan bahasa persatuan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia. Mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri, karena dapat membantu perekonomian negara agar lebih maju. Kemudian mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kemudian memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan juga ada praktik kehidupan yang tidak sesuai dengan Pancasila, sama juga kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, dan juga kepada negara. Di antaranya yaitu memaksakan kehendak kita atau pendapat diri sendiri tanpa memperhatikan pendapat orang lain. Kemudian memberikan komentar negatif atau sinis atau kebencian terhadap agama atau umat agama lain. Kemudian menyelesaikan masalah di dalam keluarga tidak dengan cara bermusyawarah. Tidak menghargai dan juga menghormati orang yang lebih tua. Dan di masyarakat itu tidak mengikuti kegiatan masyarakat atau tidak berpartisipasi dengan kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat, tidak ada rasa peduli dan gotong royong dan tolong menolong antar warga, kemudian tidak menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Dan juga tidak sepenuhnya mencintai atau mengonsumsi produk dalam negeri. Tingginya rasa apatis yang jauh dari sikap nasionalisme. Kemudian pada tugas selanjutnya yaitu membuat PowerPoint tentang bab 1, yaitu tentang yang dimana pada bab 1 itu membahas pengantar pendidikan Pancasila. Yang dimana nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang pertama yaitu percaya kepada Tuhan dan toleran, gotong royong, musyawarah, solidaritas atau kesetiakawanan sosial, dan sebagainya. Kemudian penyimpangan terhadap Pancasila dapat berakibat terancamnya nilai-nilai pada Pancasila dan juga terancamnya kelangsungan negara. Apa sih penyimpangan tersebut? Diantaranya yaitu masalah kesadaran berpajakan, masalah disintegrasi bangsa, masalah lingkungan, masalah korupsi, masalah terorisme, dan tidak lupa juga masalah narkoba. Kemudian visi pendidikan Pancasila ini sebenarnya apa sih? Yaitu terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Sedangkan misi pendidikan Pancasila ada beberapa di antaranya yaitu mengembangkan potensi akademik peserta didik atau mahasiswa, kemudian membangun budaya Pancasila serta mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan. Kemudian alasan diperlukannya pendidikan Pancasila
yaitu untuk memperkuat Pancasila agar sebagai dasar falsafah negara dan juga ideologi bangsa dan menjadikannya sebagai norma dasar. Kemudian memberikan pemahaman atas jiwa dan nilai-nilai dasar kepada mahasiswa sebagai warga negara Indonesia. Kemudian mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap persoalan-persoalan kehidupan. Dan Pancasila ini juga dapat membentuk mental mahasiswa agar mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, cinta tanah air, dan juga kesatuan bangsa. Dan kita itu bisa melalui pendekatan berbagai sumber, yaitu sumber historis, sumber sosiologis, sumber yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Yang dimana sumber historis Pancasila, hal ini dimulai pada saat sidang BPUPKI pertama. Dari hal tersebut, kita diharapkan dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari berbagai peristiwa sejarah. Sedangkan sumber sosiologis Pancasila, sosiologi itu dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan manusia, yang dimana dari sumber ini kita diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi. Kemudian sumber yuridis Pancasila. Pancasila ini merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Dan melalui pendekatan sumber yuridis ini diharapkan adanya kesadaran hukum bagi masyarakat. Kemudian politik pendidikan Pancasila, yang dimana melalui pendekatan politik pendidikan Pancasila, kita itu diharapkan mampu menafsirkan fenomena-fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian membangun argumen tentang dinamika Pancasila, di mana dinamika pendidikan Pancasila ini sudah kita ketahui bahwa pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya. Secara historis, upaya pembudayaan dan pewarisan telah dilakukan secara konsisten sampai sekarang. Tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan pendidikan Pancasila itu berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor sumber daya, kemudian spesialisasi program studi yang makin tajam. Contoh penerapan urgensi Pancasila diantaranya yaitu petugas perundang-undangan dan lulusan prodi pajak yang dituntut untuk memiliki kejujuran dan juga komitmen. Kemudian tugas pada bab 1 ini sudah selesai, kemudian dilanjutkan pada tugas selanjutnya, yaitu membuat 20 soal pilihan ganda yang berkaitan dengan Pancasila dalam arus sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang dimana saya di sini hanya akan menjelaskan beberapa soal saja, di antaranya yaitu dasar negara yang dimiliki oleh suatu bangsa biasanya bersumber dari ciri-ciri khas bangsa yang bersangkutan. Hal itu sering disebut ideologi negara. Jadi dasar negara yang dimiliki oleh suatu bangsa biasanya bersumber dari ciri-ciri khas bangsa yang bersangkutan, itu disebut dengan ideologi negara. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara memiliki sikap terbuka. Artinya dari sikap terbuka yaitu menerima pengaruh dan budaya asing yang memiliki dampak positif dan menyaringnya dengan cara selektif. Kemudian sebagai norma dasar, Pancasila itu mengandung makna bahwa nilainya bersifat apa, yaitu bersifat normatif. Prinsip keadilan sosial dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 antara lain tercermin dalam pasal 34 yang mengatur pentingnya kesejahteraan sosial. Kemudian pada tugas selanjutnya, tugas keempat yaitu membuat PowerPoint tentang bab 3 yang meliputi subbab A, B, C, D, dan E, yang dimana bab 3 ini membahas tentang bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia.
Menelusuri konsep negara republik ini sejalan dengan sila kedua dan juga sila keempat, yang dimana Pancasila yaitu negara hukum yang demokratis. Kemudian menelusuri tujuan negara. Pastinya tujuan yang ingin dicapai yaitu kesejahteraan dan juga kebahagiaan. Nah, jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut yaitu melalui dua aliran, yaitu aliran liberal individualis dan aliran liberal atau sosialis, yang dimana aliran liberal individualis yaitu aliran yang berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan itu harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal yang melalui persaingan bebas. Sedangkan aliran kolektivis atau sosialis itu aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia itu hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi yang terpemimpin atau totaliter. Kemudian menelusuri konsep dan urgensi Pancasila. Konsep dan urgensi Pancasila ini negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara itu juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan. Lalu juga dijelaskan alasan diperlukannya Pancasila, yang diantaranya yaitu memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa, dan juga menjadikan Pancasila sebagai norma dasar. Kemudian juga memberikan pemahaman atas jiwa dan nilai-nilai dasar kepada mahasiswa sebagai warga negara Indonesia. Kemudian mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap segala persoalan kehidupan. Kemudian membentuk mental mahasiswa agar mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan cinta tanah air dan juga kesatuan bangsa. Serta untuk belajar Pancasila itu juga melalui beberapa pendekatan, diantaranya yaitu menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politik pendidikan Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis ini Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila digunakan sebagai dasar warga negara mengatur pemerintahan negara. Kemudian pada sila pertama, yaitu sebagai fundamental etika kehidupan manusia. Sedangkan sila kedua sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Dan sila ketiga itu sebagai nilai-nilai etis kemanusiaan yang harus mengakar kuat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Kemudian sila keempat yaitu harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Sedangkan sila kelima yaitu dalam mewujudkan keadilan sosial. Pancasila itu menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi internasional. Pancasila konstitusional. Konsekuensinya itu Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Kemudian argumen tentang dinamika Pancasila. Pancasila itu sebagai dasar negara yang lahir dan berkembang melalui satu proses yang cukup panjang. Pada mulanya adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup pada tahun 2004 sampai sekarang. Sudah berkembang gerakan tersebut itu memiliki tujuan untuk mengembalikan eksistensi Pancasila sebagai dasar negara, yang gunanya untuk menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sedangkan argumen tentang tantangan terhadap Pancasila yaitu dilihat dari kehidupan bermasyarakat dan dalam bidang pemerintahan. Yang pertama dilihat dari kehidupan bermasyarakat, yaitu terjadi keributan dalam kehidupan bernegara.
dalam era reformasi ini. Kemudian, karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat. Akibatnya apa? Akibatnya sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya yang dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya. Kemudian dalam bidang pemerintahan, yaitu banyak muncul dari ranah politik, aparatur pemerintahan eh, baik baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawan. Terdapat fenomena perilaku aparatur yang aji mumpung atau mementingkan kepentingan kelompoknya saja. Kemudian esensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ini adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis sebagai dasar negara. Dan esensial ini sudah ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara itu sudah ada ya di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk pemahaman urgensi Pancasila sebagai dasar negara itu dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan human research. Yang dimana pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia itu memenuhi unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara. Sedangkan human research yaitu terletak pada dua aspek, yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan aparatur negara yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Itu di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya sehingga formulasi kebijakan negara itu akan menghasilkan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat. Kemudian hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara itu mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah negara harus sesuai dengan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Pancasila juga ada pengimplementasiannya dalam perumusan kebijakan, di antaranya pada bidang politik. Pada bidang politik, implementasiannya yaitu dapat ditransformasikan melalui sistem politik yang bertumpu kepada asas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi. Dengan demikian, pejabat publik akan terhindar dari perilaku sewenang-wenang dalam merumuskan kebijakan politik. Kemudian pada bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi itu mengidealisasikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus bertumpu kepada asas-asas kelarasan, keserasian, dan keseimbangan peran perseorangan, kemudian perusahaan swasta, badan usaha milik negara, dan implementasi kebijakan ekonomi. Sedangkan pada bidang sosial budaya, apabila kebudayaan masyarakat ini dan sistem kenegaraannya diwarnai oleh jiwa yang sama, maka masyarakat dan negara itu dapat hidup dengan jaya dan juga bahagia. Akan tetapi apabila antara kedua unsur itu ada perbedaan, bahkan mungkin bertentangan, kedua-duanya itu akan menderita frustasi dan rasa tegang. Nah, dengan demikian, semua kebijakan sosial budaya yang harus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia harus menekankan rasa tetap kebersamaan
dan semangat kegotong royongan. Kemudian dalam bidang pertahanan dan keamanan, yaitu atau yang disebut dengan bidang Hankam, kelangsungan hidup bangsa dan negara bukan hanya tanggung jawab TNI dan juga Polri saja, melainkan juga merupakan tanggung jawab dari seluruh warga negara. Asas politik negara Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang dimaknai bahwa negara Indonesia ini milik seluruh warga negara. Ibaratnya negara Indonesia ini adalah rumah. Lalu siapakah yang bertanggung jawab menjaga keselamatan rumah dan juga isinya? Dan sudah disepakati bahwa yang bertanggung jawab adalah seluruh pemilik rumah tersebut. Kemudian kepada tugas selanjutnya, yaitu tentang berdiskusi menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal saja. Yang pertama yaitu jelaskan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara masih menurut buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan Pancasila itu peran ideologi negara bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Yang dimana ada dua, yaitu ideologi sebagai penuntun warga negara dan ideologi sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Kemudian sebutkan alasan diperlukannya Pancasila sebagai ideologi negara. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa alasan diperlukannya Pancasila sebagai ideologi negara yaitu untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa dan menjadikannya sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Kemudian memberikan pemahaman atas jiwa dan nilai-nilai dasar kepada mahasiswa sebagai warga negara Indonesia. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap segala persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara sesuai dengan Pancasila dan juga tentunya Undang-Undang Dasar 1945. Serta dapat membentuk mental mahasiswa agar mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, cinta tanah air, dan juga kesatuan bangsa. Kemudian balik ke tugas selanjutnya, yaitu berdiskusi lagi menjawab pertanyaan, namun berkaitan dengan Pancasila sebagai sistem filsafat. Di sini saya juga akan menjelaskan hanya beberapa soal saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, yaitu jelaskan mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat. Pancasila dapat dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila itu merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the Founding Fathers Indonesia yang dituangkan dalam suatu sistem. Nah, oleh karena itu pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai dasar yang adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian jelaskan manusia memerlukan filsafat. Filsafat manusia perlu dipelajari karena manusia punya kemampuan dan kekuatan untuk menyelidiki dan menganalisis sesuatu secara mendalam. Manusia berpikir dan menganalisis banyak hal pada suatu titik. Manusia akan sampai kepada saat di mana dia akan bertanya mengenai arti keberadaannya diri sendiri sebagai manusia. Dengan demikian, filsafat manusia mengatur manusia untuk menyelami kehidupannya sendiri dan sangat mungkin mendapat pencerahan mengenai menjadi manusia yang lebih utuh. Dalam sejarah juga dijelaskan bahwa manusia itu selalu berusaha memecahkan permasalahan pokok tentang makna yang eksistensinya itu selalu sulit untuk memperoleh jawaban. Karena filsafat manusia itu ada untuk mendorong manusia mencari hakikatnya. Kemudian jelaskan aspek filosofi.
sebagai dasar negara. Pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut kehidupan bernegara. Kemudian ketiga, agar dapat membuka dialog dan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan masyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Kemudian, tugas selanjutnya ini adalah melakukan kunjungan virtual ke tempat beribadah yang ada di Jember. Nah, hasil diskusi kelompok saya diantaranya kami berkunjung ke Masjid Cengho. Masjid Muhammad Cengho ini kalau tidak salah diresmikan pada tanggal 13 Desember 2015 dan terletak di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Yang dimana perbedaan masjid ini masjid ini unik karena memiliki perbedaan dengan masjid yang lain. Karena masjid ini memiliki menara tinggi menjulang dengan warna dominasi merah dan dengan gaya arsitektur Tionghoa yang menjadikan Masjid Muhammad Cengho di Jember ini mempunyai kekhasan yang tidak dimiliki oleh masjid lain. Kemudian kami juga berkunjung ke Pura Agung Amertasari. Pura Agung Amertasari ini ada di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Ini berdiri sejak tahun 1962 yang merupakan rumah ibadah bagi pemeluk agama Hindu. Kaitannya dengan Pancasila, sila pertama, yang dimana yaitu ketuhanan yang Maha Esa dalam memiliki keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa dan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Kemudian kami juga berkunjung ke tempat Rumah Adorasi Abadi. Rumah Adorasi Abadi ini ada di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, yang dimana kegiatan adorasi atau penyembahan sakramen Maha Kudus hidup dan berkembang lebih pesat karena adanya tantangan atasnya. Kebiasaan membuat adorasi sakramen Maha Kudus umumnya terjadi di biara-biara. Kemudian terakhir kami berkunjung ke Pailensan. Pailensan ini ada di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, yang dimana Pailensan merupakan tempat ibadah Tridharma tertua di Jember. Dan pendiri dari Pailensan ini adalah Ton Hua Sen. Dulu kelenteng ini berdiri pada tahun 1950-an. Sebenarnya letak Pailensan ini ada di seberang jalan desa, namun berhadapan persis dengan Masjid Al-Barokah. Namun warga di sekitar dan para pengunjungnya itu menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Kemudian tugas yang ke-8 yaitu menyebutkan tindakan yang sesuai dan tidak sesuai dengan Pancasila sebagai sistem etika. Tindakan yang sesuai dengan Pancasila sebagai sistem etika itu diantaranya melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, mengakui adanya kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, kemudian tidak mengatasnamakan agama atau kepentingan diri sendiri atas kelompok yang berakibat memicu adanya konflik, kemudian tidak melakukan bullying, kekerasan dan diskriminasi kepada orang lain, baik melalui verbal maupun fisik. Kemudian bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia dengan beraneka ragam budaya dan sumber daya alamnya. Kemudian meningkatkan solidaritas bersama dan pergaulannya tanpa membeda-bedakan suku, ras, budaya, dan agama. Kemudian menerima hasil keputusan dari adanya musyawarah dan tanggung jawab dan lapang dada. Kemudian menghargai karya orang lain, tidak membajak tulisan, lagu, dan juga hak cipta milik orang lain yang memperkaya dan menguntungkan diri sendiri. Kemudian sudah saya jelaskan tentang tindakan yang sesuai dengan Pancasila sebagai sistem etika.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tindakan yang tidak sesuai dengan Pancasila sebagai sistem etika. Di antaranya yaitu melanggar kewajiban dalam beribadah, memaksakan kehendak orang lain atas kebebasan beragama, kemudian melakukan penistaan agama, memperlakukan orang lain dengan semena-mena, kemudian mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang banyak, dan enggan membantu orang yang kesusahan atau membutuhkan bantuan. Namun solusi yang harus dilakukan yaitu utamanya pembelajaran ini dimulai dari kehidupan keluarga, di mana orang tua mendidik anaknya bagaimana etika yang benar yang sesuai dengan pengimplementasian Pancasila. Dari mana dari keluarga ini adalah pendidikan pertama yang akan diterima oleh anak pada nantinya. Atau ini akan menjadi bekal bagi anak tersebut. Kemudian kehidupan sekolah, yaitu guru yang akan mengajarkan tentang etika yang benar sesuai dengan Pancasila, dan kehidupan dalam organisasi, itu juga berpengaruh pada etika yang kita miliki. Karena dalam kehidupan sosial, kita dapat bertemu dengan orang banyak dan memiliki pengalaman yang lebih banyak tentunya. Kemudian tugas selanjutnya yaitu membuat artikel tentang upaya pengembangan iptek di bidang pertanian dan juga membuat resume mandiri tentang pengembangan iptek. Baik, saya akan stop share dulu untuk share screen tentang resume mandiri dan juga artikel yang telah saya buat. Ya, ini adalah resume mandiri saya tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Karena Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan ilmu. Konsep Pancasila yang pertama itu setiap ilmu dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kedua, sistem iptek yang dikembangkan harus menyertakan nilai-nilai Pancasila. Dan ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif. Dan keempat, setiap pengembangan iptek harus berakar pada nilai budaya dan ideologi Indonesia. Kemudian urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu pertama sebagai pluralitas nilai yang berkembang menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Dan kedua, dampak negatif yang ditimbulkan yaitu membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Dan alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, yaitu karena pertama, kerusakan lingkungan ditimbulkan oleh iptek. Kedua, penjabaran sila-sila Pancasila menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek. Dan yang terakhir, nilai-nilai kearifan lokal mulai digantikan dengan gaya hidup global. Kemudian menggali dari sumber historis, sosiologis, politis tentang pendidikan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pertama, sumber historis Pancasila, yaitu sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan mohon maaf ada kendala barusan. Baik, saya lanjutkan ke sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Pertama, banyak tokoh yang menyuarakan pendapatnya mengenal hal ini. Salah satunya itu menurut Profesor Dr. M. Sastra Prateja bahwa Pancasila memiliki dua peran, yakni sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan.
Kemudian sumber sosiologis. Sumber sosiologis ini ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala etik tidak sejalan dengan nilai nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Kemudian pada sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Sumber politis ini sifatnya apologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai Pancasila. Kemudian membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, yaitu belum dibicarakan secara eksplisit, hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan dimensi kemanusiaan. Kemudian argumen tentang tantangan Pancasila, yaitu diantaranya ada kapitalisme, globalisasi, dan konsumerisme dan pragmatisme. Kemudian mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila. Dari sila 1 sampai 5 dapat disimpulkan bahwa peran Pancasila ini sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Kemudian saya akan stop share dulu, saya lanjutkan untuk share screen tentang artikel upaya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanian. Baik, di sini sudah ada upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian, serta alih fungsi lahan. Transformasi pertanian di pedesaan dapat diartikan sebagai perubahan bentuk, ciri, struktur, dan kemampuan sistem pertanian yang mampu menggairahkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan menyehatkan perekonomian masyarakat pedesaan yang berkenan dengan perbaikan pertanian tradisional menuju pertanian komersial. Namun adanya kegagalan pengendalian alih fungsi tanah yang secara umum menunjukkan kegagalan implementasi berbagai kebijakan agraria yang termasuk di dalamnya itu ada alih fungsi lahan pertanian, penatagunaan tanah, dan penataan ruang di Indonesia. Lanjut ke pembahasan. Untuk mempersingkat waktu, pada dasarnya pembangunan pertanian adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup petani yang dicapai melalui strategi investasi dan kebijakan pengembangan profesionalisme dan produktivitas tenaga kerja pertanian. Peningkatan perilaku petani terhadap teknologi pertanian atau inovasi itu dapat dilakukan dengan penyelenggaraan pemberdayaan petani, baik secara individu maupun kelembagaan, misalnya dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan. Mohon maaf, ada kendala barusan, baik saya lanjutkan. Secara lebih teknis, penyuluhan dapat berbentuk kunjungan langsung ke lapang atau ke sawah, kebun, atau tempat usaha tani lainnya. Kemudian diskusi-diskusi kelompok, pemutaran film, dan lain sebagainya. Kemudian hambatan yang dihadapi oleh petani dalam menerima pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diantaranya itu adalah keterbatasan penguasaan sarana produksi yang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan usaha tani komersial. Kemudian juga ada pemberian bantuan sarana produksi, itu merupakan salah satu teknologi yang didorong pada petani. Langsung saja kepada kesimpulan ya untuk mempersingkat waktu, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada sektor pertanian harus tetap berjalan optimal karena dapat membantu ketahanan pangan di Indonesia.
Pertanian di masa mendatang tidak akan selalu menggunakan cara yang tradisional, melainkan akan banyak inovasi dan teknologi terbaru yang akan diterapkan. Kemudian dengan kemajuan teknologi informasi dewasa ini, penggunaan media digital dan media sosial akan dipandang sangat efektif dalam menyebarkan informasi hasil-hasil inovasi teknologi. Kegagalan pengendalian alih fungsi lahan tanah pertanian itu menjadi non-pertanian dalam perspektif penatagunaan tanah di Indonesia disebabkan karena adanya faktor internal, faktor eksternal, dan juga faktor kebijakan. Alih fungsi lahan ini juga berdampak pada menurunnya porsi dan pendapatan dari sektor pertanian sendiri, atau petani pelaku alih fungsi dan menaikkan pendapatan dari sektor non-pertanian. Alih fungsi lahan pertanian ini akan berdampak pada ketahanan pangan. Seperti yang kita ketahui, sebagian besar masyarakat Indonesia sangat bergantung pada alam. Apabila alih fungsi lahan ini tetap berlanjut, maka akan mempengaruhi ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Baik, saya lanjutkan ke PPT yang tadi ya. Inti materi atau kesimpulan yaitu Pancasila berperan penting dalam segala aspek kehidupan. Pendekatan Pancasila melalui beberapa sumber, yaitu sumber historis, sumber sosiologis, sumber yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Segala tindakan yang kita lakukan perlu pengimplementasian dari Pancasila. Pancasila juga sebagai sistem pengetahuan. Banyak argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dilihat dari segi kehidupan masyarakat dan juga bidang pemerintahan. Baik, sekian yang dapat saya paparkan dari tugas pertama hingga tugas terakhir. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.